Lagi mana mau mulai kalau pada rusuh? Diam dulu Aduh. guys. Oke, Guys, kita kawan-kawan. dulu. Iya, maaf. Tiba-tiba laptop saya ngeheng dan mati. Iya. Suara saya sudah terpantau lagi? Halo, Sudah. cek. Aman, aman, aman. Berapa sudah Ngeheng, aman? Sudah ngeheng, terpantau ngeheng lagi? nggak tuh ngeheng? Gas saja, ayo sikat. Sudah, oke. Oh, belum. Coba dicek kalau belum. Aman, oke, siap. Sebentar. Kok suara teman-teman nggak muncul di sini ya? Oke, sebentar, sebentar. Ini kayaknya ada yang... Suara anak papi ya? Nah, sudah Itulah. muncul. Oke, ternyata mikrofon saya yang belum on. Ya, sudah. Berarti sudah terpantau ini. Oke, teman-teman, untuk kondisinya, silahkan teman-teman mainkan sendiri caranya karena kita di sini niatnya adalah untuk belajar bareng. Nah, gitu. Jadi paling tidak ya kita caranya kalau misalkan pengen menyampaikan sesuatu unek-unek, bahkan curhat ya, curhat, curhat katanya. Ya, silahkan ngomong, tapi nanti setelah itu di-off-kan lagi biar kita kondusif banget gitu ya. Oke, biar kita kondusif. Oke, seperti itu. Jadi kita apa namanya ya belajar bareng gitu ya. Malu sebentar. Apa nih? Stop OTW. Kalau ada suara gimana guys? Suara coba cek teman-teman. Suara saya kedengeran sudah ya? Kalau suara teman-teman gimana? Coba cek. Sudah. Sudah. Sudah jelas. Aman, Oh Pak, ya, aman. aman. Aman Oke. aman, sikat aja. Sikat. Oh, sikat bersih. Langsung aja lah ya. Wah, berarti panjang dan lebar ini nanti. Kalau panjang dan lebar malah tidak kita mulai nanti. Sudah 41 lebih ini. 19:41. Oke, aman. Siap. Oke, kawan-kawan semua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di tempat teman-teman masing-masing di situ. Mudah-mudahan kita belajarnya ke depan sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kita dapat berkah dan manfaatnya ya. Oh, nasihat izar nih. Apa ini? Ya, oke. Ya, berdoa dipersilahkan. Monggo. Oke, selesai. Aman. Hah? Aman ya? Dia diam jangan banyak tanya. Oh, siap. Min. Yes. Sairing. Oke, aman. Oke, ada yang belum mulai. Kita sudah ada pertanyaan Kak Kumaidi, tips jam belajarnya Kak. Oke, tips jam belajar ya. Tips jam belajar mungkin nanti apa apa namanya teman-teman kondisikan aja. Enaknya gimana? Kalau kalau sharing saya tuh biasanya paling enak itu pagi jam 3, antara jam 3 itu sampai sekitar jam 5 gitu paling enak itu untuk belajar. Kondisinya masih fresh banget, enak. Kondisi pikiran, kondisi lingkungan mungkin kan lagi sejuk-sejuknya itu adem-ademnya ya. Gitu. Gitu ya. Lebih. Nah, itu paling. Iya, oke siap. Ada dikirim, sudah ada. PDF-nya sudah dikirim ke grup ya. Heeh. Iya, oke siap teman-teman. Yuk, mari. Malam hari ini kita akan mencoba memainkan beberapa soal ada PKO. Ini judulnya kurang ini. Harusnya ada PK, PM, sama PU. Wah, ini campuran. Coba teman-teman lihat di PDF yang kawan-kawan dapatkan. Mungkin kakak admin sudah nge-share ke sana ya. Ini 2020. Nah, betul. Nah, itu apa namanya? Ya, itu ada PK, PM, PU. Kita coba cek sekilas. Mungkin teman-teman eh, yang sudah dapat PDF-nya atau yang belum dipantau. Nah, ini ada kuantitatif, PK di situ, ya kan? Ada PK, terus ada PM. Nah, ini PM ini penalaran matematika. Arahnya sebenarnya sama kayak matematika juga, tapi lebih cenderung ke literasi. Ada bacaan, nanti kemana gitu ya. Heeh. Kak Kresna, PDF-nya gimana? Di-share di grup. Kakak ini sudah nge-share di grup harusnya. Tadi sore kayaknya. Iya, sudah harusnya sudah nge-share di grup. Nah, harusnya sudah ada. Dipantau di sana. Belum ada, Kak. Wah, nggak ada. Coba chat kakak admin. Chat kakak admin sekarang. Di chat di WA-nya kakak admin. PDF-nya dikirimkan. Nah, harusnya sudah ada harusnya. Putus-putus Kak. Oke, coba dia. Ya. Oke. Oh, di link ya, link biogroup Biarkan. ada linknya. Di link biogroup. Di link di grup itu ada linknya. Di link itu diklik. Ya, berarti nggak di-share apa namanya? Nggak di-share di chat, tapi teman-teman cek di linknya. Grup ada linknya, nah situ diklik. Nah, gitu ya. Sip, seperti itu. Nah, belum ada, coba tanya ke kakak Amin. Oke, ini lanjut. Ada penalaran matematika, nomor 10. Ini nomor 11 juga ada penalaran matematika. Terus penalaran umum. Nah, ini penalaran umum juga.
Ini cuma soal nggak ada pembahasannya. Memang betul, Kak Anissa memang soal saja, nggak ada pembahasannya. Siap. Pembahasannya kan kita mainkan ini. Jadi teman-teman, apa namanya? Tak stop dulu, ini ada coret-coretan ini muncul nih. Kalau ada coret-coretan saya nggak bisa ngorek-ngorek nanti. Nah, nggak bisa menghapuskan. Nah, hapus aku tak mute all dulu ya. Teman-teman sambil cek kalau ada bocor, dicek mic-nya bocor atau enggak, buka on atau enggak, gitu ya. Sip, oke, siap, sebentar, tak set nanti ini, oke. Ya, ini kondisikan. Mungkin barangkali tidak sengaja kecoret. Nah, tidak sengaja kecoret nanti dicek ya. Oke, yuk sekarang kita bahas materi apa gitu. Campuran sebenarnya. Nanti kalau misalkan saya yakin teman-teman kalau misalnya sudah dapat materinya, tinggal kita ngulik sedikit bisa materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu ya. Intinya materi-materi yang nantinya ada di PK, ada di PU, ada di PM. Nah, intensifnya gitu. Cuma kalau misal apa namanya, ini kan ya ini sebagai apresiasi teman-teman yang sudah menggunakan buku The King SNBT TPS UTBK, ya kan? Mana buku saya? Oh, udah ada di sini. Nah, jadi gitu. Jadi bisa jadi soal-soal yang kita mainkan itu ada di buku, bisa juga tidak. Artinya sebagai referensi tambahan buat teman-teman. Oh iya, ada referensi lain selain di buku. Jadi kan gitu. Terus kita kasih pendampingan gitu nanti sampai sampai di teman-teman tes. Nah, di hari tes eh, besok bulan apa itu? Ya, Mei, ya, Mei awal di sana. Tahun kemarin Mei awal. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau sebagai bonus buku itu sebulan sekitar 4 kali. Sebulan 3 4 kali, ya kan? 3 4 kali. Kemungkinan ini masih rencana. Nggak tahu teman-teman nanti seperti apa apa namanya antusiasnya atau mungkin keinginannya. Kemungkinan nanti tim The King akan mengadakan kelas kalau mungkin teman-teman pengen ya. Kita pengen adain kelas yang lebih intensif. Barangkali sebulan bisa 10 kali. Cuman premium itu berbayar. Nggak tahu nanti coba kalau teman-teman pengen kalau di kolom chat ingin ikut misalkan gitu. Biasanya tahun kemarin kita bikin bikin apa namanya 1 bulan 10 kali. 10 kali itu premium berbayar tapi itu sekitar kalau tahun kemarin itu sekitar 100 atau 125 untuk yang memiliki buku. Kalau yang umum ikut nih ya nggak punya bukunya itu sekitar 200 ribu atau 175 itu per bulan, 1 bulan. 1 bulan 10 kali. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ikut premium itu 10 dan 14 kali pertemuan. Nah, misal nggak ikut pun nanti punya rekod Zoom-nya. Terus di akhir bulan ada evaluasi. Evaluasinya itu kita nanti bikin tryout. Akan terukur di situ ada tryout-nya gitu. Ya, nanti coba ya. Coba nanti kita kita agendakan ke yang premium. Kalau ini kan kita sebagai pendampingan ke teman-teman semua, apresiasi teman-teman sudah bisa eh, sudah menggunakan buku Teki. Ya, gitu. Apa yang nggak buat UGM. Kalau apa namanya SNBT kan semuanya sama. Jadi jalur masuknya kan SNBT jalur jalur tulis ya, tes tulis. UTBK sebelum itu kan ada SNPB ya, apa namanya raport. Nah, raport, nilai raport, jalur tulis, yang SNBT, terus lokal, ujian lokal kayak UGM berarti ada UM, UI ada SIMAK UI, ya seperti itu. Gitu. Yang coret-coret caper. Oh, iya. Yang coret-coret caper gitu katanya. Iya, agak. Oke, Kak akun Evan. Oke, oke, Kak akun Evan. Ini kalau Kak akun Evan nggak menghapus tak tak kita kita kick aja gimana? Ini kick aja. Uh, galak momen lagi. Galak ya. Hmm. Galak Kick momen. Aduh, aja. ganggu itu. Lihat Bang, nggak bisa lihat nih. Tapi Aduh, nggak lama bisa banget lihat. sumpah. Kick aja, nggak bisa lihat ini. Evan, kick. Parah Kick tuh. Evan itu. Evan, Aduh, nggak katanya. bisa lihat. Mana Evan ini? Evan. Ah. Ya, oh. Oh, muncul lagi. Mungkin nggak sengaja. Kapan orang hapus? Mungkin nggak sengaja. Oke, nggak sengaja berarti. Oke, Diam. kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Kita kondisikan ke kita. Bismillah, mudah-mudahan ke depan lancar ya. Intinya kita berniat untuk memantaskan diri. Wah, pantas nggak sih gitu?
Kalau misalnya Bang. teman-teman cita-citanya pengen ke UGM kok masih gini-gini gitu, kelas kayak gini udah, pantas nggak kira-kira? Nah, gitu kan? Waduh, kejem nih, galak Lama nih. bisa. Iya kan gitu Berarti ya. bang, Oke. bang, Nah, oke, bang, bang. memantaskan diri. Berarti, Gimana? berarti per bulan gitu kayak 125.000 lah ya per bulan gitu Ya, ya kalau kalau premium. kalau tahun kemarin iya kita per bulan 125 10 kali pertemuan. Itu yang premium. Yang Oh. gratis tetap jalan 4 kali sebulan tetap jalan. Gitu. Coba nanti Tapi buka. itu bisa disesuaikan kan bang jadwalnya gitu kayak malam gitu. Ya, malam. Biasanya kita jalannya malam. Itu Wow. kapan baru dimulai? Kemungkinan kalau tidak bulan ini bulan depan, kalau bulan depan tahun depan enggak ada kayak apa ya. Itu sekitar kayaknya kan sekitar kemarin Buka lapak bulan dulu. September. Nengok. Ya, September. Kita mulai dulu aja ya. Nanti kalau Pak ada Oke, mulai Pak. pengumuman, Pak. ya Pak siap. Nanti bulan kalau depan ada aja pengumuman, bulan ini ada depan. coret-coret lagi nih. Wah, lama. Kemarin ketemu sama kakak Mbak Erika, gimana? Kak Erika, aman, lancar? Pak mulai dulu Pak Ya, ini ngobrolnya. mulai. Mulailah, Pak. Ya, ini udah mulai nih, malah ngobrol katanya. Yuk, mulai ya. Yuk, mulai ya, jangan ngobrol. Saya sukanya ngobrol ternyata. Oke, nomor satu, PK tentang fungsi inverse. Teman-teman, dari beberapa tahun lalu itu fungsi inverse itu menarik. Menarik banyak, ada beberapa yang keluar. Kira-kira kalau nomor satu ini teman-teman pengen menyelesaikan dengan cara seperti apa? Paling tidak minimal kayaknya ada dua cara ini. Ada dua cara. Atau untuk pemanasan tak bahaskan dulu ya. Atau teman-teman pengen bahas? Enggak, Oh enggak, langsung enggak, langsung enggak katanya. kita aja Oke, yang jangan jawab, Pak. cepat. Eh? Udah Cepat bapak aja, aja, Pak. bapak aja, bapak aja. Bapak aja. Lo paling barangkali teman-teman pengen mencoba. Iya, iya. Oke, gak apa-apa ya. Gini, nanti yang sebelah kiri atau gini lah. Nah, tak bikin gini. Seret. Ada dua kolom, ada tiga kolom. Saya ya invest. Nah. Oh, sudah pernah ya? Sudah pernah. Oh, tolong ini coretannya. Oke, yo. Nah, siap. Oke. Gini, ada satu formula fungsi inverse. Itu cara cepatnya, itu teman-teman menggunakan rumus dibalik. Jadi kalau kita punya fx sama dengan y, oke, bentuknya ya, fx sama dengan y, maka ketika kita inverse kan, nggak perlu pakai inverse kan sebenarnya mencari nilai berapa sih nilai y yang ada di situ gitu kan, nilai x yang ada di situ. Ini tinggal dibalik aja, berarti y-nya masuk ke dalam, terus x-nya keluarkan. Nah, ini adalah rumus praktisnya. Oke, patokannya ini. Gitu ya, teman-teman ya. Tak kotai di situ. Jadi kalau ada fx sama dengan y, maka inverse-nya itu adalah y-nya dimasukkan, terus x-nya yang di luar, di dalam dikeluarkan, dilempar keluar. Nah, si call me Pina, siap call me Pina, betul. Nah, sehingga dari fungsi ini yang ada di informasi soalnya, maka bisa kita mainkan bahwa f inverse dari 3 pangkat X min satunya dimasukkan ke dalam kurung, gitu kan? 3 pangkat X min satunya masukkan ke kurung, terus X-nya dikeluarkan, lemparin keluar. Set, sudah. Oke ya, bentuknya jadi seperti itu dari informasi soalnya yang di sini. Nah, itu berubah jadi kayak gitu. Oke, sip. Nah, sekarang dari sini kita mencari nilai dari F inverse 81. 5 nggak sih? Gitu, oke siap. Nah, sehingga apa teman-teman? Kan tinggal ini F inverse dari 81 itu berapa gitu kan? X nilainya. Nah gitu. Kan gitu sebenarnya tinggal ganti kan. Oke, berarti dari situ, oke ini tak ganti berapa gitu. Nah, artinya teman-teman bisa lihat bahwa karena kan ini nilainya. Ini, nah kan tinggal nyamain ini toh. Nah, oke berarti nilai yang di dalam kurung sama. Nanti teman-teman tinggal mencari nilai, oh X-nya berapa gitu kan. Invest. Nah, sip. Dari situ sehingga kita bisa melihat bahwa, nah ini yang warna kuning. Nah, itu kan berarti 3 pangkat X min 1 itu nilainya sama dengan 81. Betul? Nah, 3 pangkat X min 1, kalau 81-nya dibikin bilangan berpangkat, yang angka basisnya pokoknya itu adalah 3, maka 3 pangkat 4. 4, siap. Sudah sama tuh. Sudah sama, 3 pangkat 4 kan? Nah, 3 pangkat 4, 81, betul. Kanan kiri, ruas kanan dan ruas kiri, bilangan berpangkat, eksponensial, sama nilainya. Sudah 3 sama 3. Halal nih hukumnya, kita huri-huri aja.
sebenarnya nggak dihorek-horek sih. Oh, artinya pangkatnya sama gitu intinya. Oh, berarti ini pangkatnya sama nih. X min 1 sama dengan 4. Gitu kan? Oke, berarti X min 1 sama dengan 4. Maka X itu sama dengan 5. 5. Min satunya pindah ke kiri jadi 5. Betul ya? Sip, jawabannya adalah E. Gitu. Loh. Kok marah? Wis nanti doang apa itu? Literasi bisa nggak? Nomor satu itu lagi materi apa BTW? Oh, ya. Pada pertama soal ini sudah dibahas, cuma ngasih tahu aja Kak. Oh, sudah ya? Oke, maaf. Berarti ini keulang lagi, tapi nggak apa-apa untuk ulang lagi. Oke ya, aman ya, teman-teman ya. Itu cara untuk menginverskannya gitu. Berarti kalau sudah, kita lanjut aja. Ternyata keulang saya. Nggak apa-apa, Pak. Aku nggak ikut. Oke, siap. Intinya gitu ya. Itu cara apa namanya, OTW UGM nih. Amin. Siap. Nah, amin, Kak Nizar. Sip. Itu cara praktisnya ya, teman-teman. Pakai yang ini, yang ada di sini. Tak kasih warna hijau tuh langsung. Gitu ya. Oke, itu cara cepatnya. Cara cepatnya kalau ketika teman-teman mencari berapa sih nilai inverse dari tertentu nilai gitu. Oke ya, sip. Amin, Kak OTW, siap. Kak OTW, Kak Theodore. Nah, Kak San, OTW maba isi. Siap. Amin. Ya, Kak, oke. Aman ya, nomor satu ya. Karena sudah, berarti kita lanjut aja. Lanjut aja, nomor dua ya. Oke, cara panjangnya nanti teman-teman mainkan aja lah sendiri. Gitu ya. Yuk. Aman ya, ada pertanyaan nggak? Aman, lanjut. Aman, siap. Oke, ada pertanyaan Kak Salwa. Kak, kalau nilai inverse-nya itu positif gimana? Nilai inverse-nya positif, maksudnya gimana? Sama aja. Jadi positif negatif itu nggak masalah. Hasil 5 itu dari mana? Dari X min 1 sama dengan 4. Nah, dari sini aman. Nah, ini. Nah, kan ini adalah tiganya udah orek tuh. Nah, kan X min 1 sama dengan 4. Nah, ini main aljabar aja. Tinggal main aljabar. Berarti X sama dengan 4. Satunya pindah plus 1. Gitu. Nilainya jadi 5. 4 tambah 1. Gitu. Iya. Siap. Oke. Nomor 2 ya. Aman ya. Nomor 1 aman. Iya. Sip. Yuk, lanjut. Limit tahun 2020. Sekarang 2000 berapa? 5 ya? 2025 kemarin. Berarti 2023 atau 2022 gitu ya. Sebentar ya, 2023 kayaknya apa ya? 2029 Pak. Nah, itu ada soal limit. Tapi menarik soal limitnya. Bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini lah. Teman-teman sudah mendapatkan materi limit toh? Ngelek. Udah, Pak. Ada yang ngelek? Sudah, siap. Ada beberapa cara untuk udah tapi nggak ngerti. Oke, siap. Intinya gini. Yang belum Pak, saya IPS. Oke, belum pernah. Siap. Jadi gini. Oh, belum pernah. Saya IPS ya. Gini. Limit itu adalah pendekatan. Jadi ketika kita mencari suatu nilai limit, itu cara pertama adalah mensubstitusi. Disubstitusi. Tapi teman-teman, cara substitusi itu, padahal cara pertama nih, itu kebanyakan nggak kepake. Kenapa? Karena dari suatu bentuk persamaan limit, nilai limit, itu pasti akan menghasilkan 0 per 0. Ya, padahal nih, 0 per 0 ketika kita mensubstitusikan nilai pendekatannya itu ke dalam persamaan, kok ketemunya 0 per 0, berarti ini nggak boleh. Jangan pakai itu. Oh, berarti nggak boleh. Yang penting intinya tidak sama dengan 0 per 0. Nah, gitu. Ketika kawan-kawan mencari nilai suatu limit disubstitusikan, kok ketemunya nggak 0 per 0, ada nilai, berarti udah dapat tuh. Oh, berarti bukan. Berarti itu pakai cara substitusi. Tapi kecenderungannya itu enggak. Karena jelas itu pasti simpel banget. Oke, nomor satu itu substitusi. Oke, nomor dua, yang cara kedua adalah dengan faktorisasi. Faktorisasi, ya kan? Difaktorkan atas bawah pasti ada bentuk faktorisasi di mana nanti ada yang bisa disederhanakan, dihore-hore. Ada yang saling menyederhanakan antara nilai di pembilangnya sama di penyebutnya. Oke, faktorisasi. Ya, terus yang lainnya ada dikalikan sekawan, macam-macam tuh. Ada dikalikan sekawan. Oke, dikalikan sekawannya. Rodok nge-lag ini. Rodok nge-lag internetnya. Maaf. Mudah-mudahan di tempat teman-teman lancar. Oke, terus ada satu metode yang bisa teman-teman pakai itu adalah dengan menggunakan dalil L'Hopital. Aman? Ya, ada beberapa. Kalau misalnya teman-teman pengen ngulik lebih dalam terkait dengan limit, itu banyak
Banyak cara-cara praktis untuk menyelesaikan soal limit. Misalkan limit nilai tak hingga, limit mendekati nol, limit bentuk akar, itu Matematika umum ya itu kan. ada beberapa yang bisa dimainkan dengan cara praktis. Itu ada. Nah, seperti itu. Ada. Oke, nah sekarang gini teman-teman. Kalau kita lihat dari bentuknya, bentuk persamaan ini, oke teman-teman bisa perhatikan tuh, ada nilai sudah, nilainya adalah -3. Hasil dari pendekatan persamaan itu ke nilai 2, nah, pendekatannya ke terhadap nilai 2 ya, tuh ada nilai 2x sama dengan x mendekati 2, ya kan gitu. X mendekati 2, itu hasilnya adalah -3. Oh, punya nilai. Padahal, teman-teman sambil bayangkan, padahal di sana ketika kita menggantikan nilai X, oke, menggantikan nilai X-nya dengan 2, oke, dengan 2 ya, di bawah tuh penyebutnya, X min 2, teman-teman bisa membayangkan X min 2, ketika X-nya diganti 2, oke, ada pendekatan 2, kalau kita ganti 2, nilainya sama dengan 0. 0. Nol. Nol. Oke, berarti ini jelas tidak bisa digunakan cara substitusi. Substitusi. Berarti Substitusi. bukan substitusi. Karena memang kebanyakan soal limit itu cenderungnya nggak banget itu. Seringnya nggak bisa disubstitusi. Pasti ada cara lain, harus ada tahapan entah faktorisasi, entah dikalikan sekawan, dalil hotel, dalil al-hospital dan sebagainya gitu. Oh, berarti nggak bisa ini. Oke, nggak boleh pakai substitusi. Oke, berarti tidak aman. Jelas nggak? Oke, terus langkah berikutnya, oh ini gimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan, karena ini ada suatu nilai, dan kita membutuhkan nilai P dan Q, di sana ada nilai P dan Q itu, ada nilai P dan Q untuk menjawab pertanyaan, betul? Berarti kita harus punya cara nih. Caranya gimana? Pertama, mungkin teman-teman bisa menggunakan dalil L'Hopital. Kalau kita menggunakan dalil L'Hopital, itu adalah dengan menurunkan, diturunkan. Diturunkan ya teman-teman ya. Oke, ini ada recordnya nggak? Sebentar. Oh ada, siap. Ada recordnya? Ya, siap. Diturunkan, diferensialkan, turunan. Turunan dari situ, kita mainkan ya. Berarti ada limit X mendekati 2. Turunan dari persamaan yang atas itu adalah 2X plus 2P. Oke? Aman ya? Saya kira teman-teman untuk turunan tidak jadi soal. Terus yang bawah, X min 2, Aman, Pak. aman. X min 2 diturunkan, itu ketemunya adalah 1. Betul? Turunnya 1. Cuma di X-nya atau 2-nya habis. Nilainya sama dengan -3. Oke, dapat di situ. Nah, kalau gini sudah diturunkan, maka X-nya bisa kita ganti. Nah, X-nya diganti tuh menjadi suatu nilai pendekatan 2. Berarti ada 2 kali 2 ditambah 2P, nilainya adalah -3. Berarti nilai 2P itu sama dengan -7. Betul? Betul ya? Betul, Pak. Betul, Oke, Pak. siap. Berarti P Kok itu bisa sama sama? dengan -7/2. Betul. Aku belum Ya. keturunan. Oke, satunya dari mana, Pak? Sebentar. Oke. Oke, Kak. 0 itu dari 2 dimasukkan ke 2 jadi 0. Oke, Bang. Bisa ulang cara dapat nolnya nggak? Soalnya nge-lag. Mana nolnya? Oh, diganti aja. Kalau dapat nolnya, Kak, cara turunan, Kak. Pak, aku belum materi limit. Oke, nggak apa-apa. Ini materi limit sebenarnya sederhana, gampang. Bisa dimainkan nanti. 7 dari mana nge-lag tadi? Oke, siap. Tak ulang lagi pelan-pelan. Berarti ini harus tak ulang pelan-pelan. Dari turunannya dulu. Nanti ada halaman berikutnya, berarti saya butuh halaman bawah berarti. Ini nih, teman-teman. X kuadrat plus 2PX plus Q. Diturunkan. Turunannya ini. Turunan kan berarti pangkatnya lempar ke depan ya, toh? Ini nih, yang 2 lemparkan ke depan. Berarti jadi 2X. 2X. Oke. Pangkat yang 2 itu berkurang 1 karena turun. Oke ya. Sip. Terus ditambah Iya. 2PX, ada X. Pokoknya turunannya adalah DX. Artinya ini terhadap X yang ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya berarti otomatis hilang. Intinya gitu. Nah, diturunkan. Ini X-nya pangkat 1. 2P, X-nya pangkat 1. Berarti satunya lempar ke depan. Berarti ada 1 kali 2P. X-nya yang tadinya pangkat 1 berarti dikurangi 1. Tambah Q-nya nggak ada X-nya. Berarti hilang nanti. 0. Sudah habis.
Nah, ini adalah hasil turunannya. Tinggal kita sederhanakan. 2x pangkat 1. Nah, karena ini ada 2 min 1. Nah, gitu. Satu. Terus ditambah 1 kali 2, 2. P. X-nya pangkat berapa ini? 0. Nol. Bilangan berpangkat 0, nilainya adalah Satu. 1. Berapapun nilai angka, kalau pangkatnya 0, pasti nilainya adalah 1. Berarti 2P kali 1, gitu kan? Iya, 1 nggak usah ditulis. Oke. Ini hasil dari turunan yang atas. Hasilnya ini. Gitu, oke? Paham ya? Oke, paham. Paham. Sekarang yang bawah, kenapa jadi 1? Ada pertanyaan tadi, Kak siapa itu tadi? Kak siapa tadi yang ada, nilai 1 dari mana gitu? Itu adalah hasil turunan dari X-2. Nah ini, X-2, ini tak garis. Nah, X-2 diturunkan. Oke, ini adalah diturunkan di dx, turunan terhadap X. Oke ya. Oke, turunan terhadap X. Berarti X-nya itu pangkat 1. Karena ada tulisan. Berarti satunya lempar ke depan. Berarti ada 1 kalikan X. Tadinya pangkat 1. Berarti 1 kurangi 1. Ya, 2-nya nggak punya X. Jadi 0 dia. Hilang. Jadi hilang. Oke. Hasilnya ini. Berarti 1 kali X pangkat 0. Berarti 1. Nah, dapatnya dari situ. Oh, 1 ini hasil turunan dari si Duanya X-2. jadi kemana, Kak? Dari sini. Karena lagi, kalau tidak ada X-nya, Nol kali tidak ada 1 X-nya, bukannya 0 ya? berarti 0. Gimana? 2 itu kan tidak punya X. Berarti dia jadi 0. Iya. Nah, habis dia oke, hilang. Kak, Berapapun oke. itu nggak punya X. Karena ketika kita menurunkan, itu harus ada variabel yang diturunkan. Yang diturunkan di situ. Ya, kayak gini ada X, misalkan, oh berarti dia bisa diturunkan. Gitu. Contoh misalkan ya, X 20, X pangkat 5. Turunannya berapa? Gitu. Turunannya yo 5 kali 20, X-nya jadi pangkat 4. Ya, gitu. Kalau ada 5 diturunkan berapa? 0, nggak ada X-nya. Gitu ya. Oh, gitu. Iya, berapapun itu, kayak gini nih ada 2, 0 jadinya. Hapus, hilang. Gitu nggak? Pak, ini ada Aman ya? record nggak sih? Ada recordnya, ada recordnya. Nanti yang nge-lag, teman-teman yang nge-lag, bisa sambil di apa namanya nanti dipantau di recordnya lagi. Oke ya, oke, monggo silakan sambil di mute. Pak mau nanya setiap pertemuan ngebahas buku The King apa bahas juga Wangsit? Yang dari buku Wangsit boleh gabung, tapi kebanyakan tadi tak bilang di awal ada beberapa mungkin ada Bukannya 1 min soal-soal 2 yang sama ada di dengan buku min The 1. King. Ada soal-soal yang memang tidak ada di situ Kan dia tapi kita pinjam 2 mainkan. dibayar 1, jadi min 1. Oke ya, aman ya. Belum selesai ini. Ini ya belum selesai. Ini belum selesai teman-teman ya. Ini baru membahas tentang turunannya. Ini mati toh layar saya. Ini baru turunannya karena teman-teman kayaknya oh saya belum paham turunannya. Ya Pak, lanjut Saya Pak. belum dapat materi limit gitu ya. Nanti kalau kalau apa namanya teman-teman sudah yang belum dapat materi limit pun kalau melihat ini oh gini toh limit tuh, gitu ya. Siap udah tak mute. Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil apa namanya ngisi di kolom chat nanti mudah-mudahan bisa tak pantau satu-satu. Oke ya. Sip. Oke, lanjut. Sekarang min 7-nya dari mana gitu katanya. Loh ini dari sini. Ini kan 2 kali 2 berapa? 4 kan? Iya. Iya, 4. 4 dipindah Iya. ke kanan berarti jadi minus 4. Negatif. Negatif 4. Oke, tolong sambil di mute ya, nggak apa-apa. Di mute aja. Tak mute lagi. Negatif 4 kan? Nah, negatif 4. Berarti negatif 3 dikurangi 4, ketemunya negatif 7. Oke, asal mulanya negatif 7 dari mana? Gitu ya. Oke, ada yang masih belum paham, bener? Tak ulang lagi, nggak usah lah ya. Nggak usah diulang ya. Aman ya? Oke, kita mau SS. Iya, Monggo Pak, ya, silakan SS. Ya, monggo silakan SS. Oke, Oke. kenapa jadi 2 kali 2? Ketika kita sudah menurunkan itu, oke ya pertama, ketika sudah menurunkan itu, ini hasil garis ini sudah diturunkan ya, teman-teman. Kita sudah menurunkan, maka dalil betal berarti sudah diturunkan, maka tinggal kita menggantikan X-nya itu dengan nilai pendekatannya. Pendekatannya berapa? Dengan 2. Berarti 2 ini digantikan ke X-nya. Sehingga muncul ada 2 kali 2. Ada pertanyaan 2 kali 2 dari mana gitu kan?
Aman? Bisa diterima? Oke ya? Aman ya? Sip. Sudah, mengkode saya. Harus hitung lagi. Oke, siap. Sekarang lanjut gini. Artinya kalau kita sudah punya nilai P di situ, maka nilai, siap, limit X mendekati 2 yang di soal itu tadi, nah tak tulis lagi nih, X kuadrat plus 2PX, berarti ini tak tulis dulu nih, X kuadrat plus 2PX plus Q dibagi X min 2 sama dengan negatif 3. Oke, kita sudah punya nilai P. Berarti ini nilainya itu sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat, P-nya diganti. Nah, ini kita kan sudah punya nilai P. P-nya berapa ini nih? Negatif 7/2. Berarti menjadi siapa? Menjadi dikalikan 2. Berarti negatif 7X ditambah Q dibagi X min 2 sama dengan negatif 3. Sampai sini. Sampai sini. Aman ya? Monggo di kolom chat aja nggak apa-apa. Teman-teman tercinta, adakah yang tahu cara lebih cepatnya? Ini lebih cepat sebenarnya, lebih praktis sebenarnya teman-teman. Karena harus mengulas ini. Apa nggak harus di apa namanya? Harus di pretelin ini. Perduanya kemana loh? Perduanya kemana? Loh, masih kemana ini? Dikali. Oke, oke, oke. Santai, santai. Santai. Siap, aman. Aman ya? Ini, sebentar. Oh, dikali. Siap, sebentar. Nih. Min 2 dari 72 kemana, Kak? Oke. Ya sudah, ini tak jabarin lagi. Kenapa nggak min 1? Loh, masih pada bingung ternyata ya. Ternyata ini. Oke, oke. Sebentar. Saya jadi, saya jadi, apa namanya? eh, eh, Oke, gini aja. Karena kayaknya, ya, tak- siap. Gini aja. Tak ulang lagi gimana? Tuh kan malah min 7 dari mana? Oke, siap. Ngetek aku. Wow, wow. Oke, asik. Ya sudah. Oke, aman-aman. Gini. Oh, malah nge-lag saya. Bentar. Gini. Oke, di SMK memang nggak ada. Tapi di SNBT tahun kemarin itu muncul soal limit. Bentuknya kayak gini. Muncul soal limit. Muncul soal limit. Ya, ya sudah. Gini. Tak ulang lagi. Sekali ya. Sekali tak ulang. Mungkin teman-teman yang belum belum masih belum paham. Yang belum paham. Ini tak hapus lagi. Ya, tak hapus lagi. Tak di halaman kosong nih ya. Tak jelasin pelan-pelan. Monggo teman-teman yang sudah paham boleh istirahat dulu, rehat sebentar, sebentar aja. Yang belum paham saya menarik soalnya. Nah, menarik biar teman-teman yang belum paham bisa oke, oh dari sini gitu ya. Sip. Pertama gini, tak tulis dulu soalnya. Ini adalah limit X mendekati 2. Ya, ini nilainya adalah tak tulis ulang nih. X kuadrat plus 2PX plus Q dibagi X min 2 sama dengan negatif 3. Oke? Ya, sebentar. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan banget saya. Pelan-pelan banget. Ya, soalnya saya tadi habis minum soalnya. Pertamax. Jadinya ngomongnya mungkin kecepatan. Biar pelan. Tak pelan-pelan ya. Udah pelan ya? Sudah pelan ya? Udah pelan. Bukan pelan itu maksudnya. Pelannya adalah nggak keburu-buru. Ya. Ini teman-teman. Ini adalah menggunakan turunan. Namanya teorinya atau dalilnya adalah dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital itu dengan turunan, oke? Diferensial, diturunkan. Gitu ya. Nah, kita tadi sudah membahas di sana, di atas ini, di atas ini. Nah, yang sebelah ini, yang tak kasih warna kuning di tengah ini. Nah, warna kuning di tengah ini, teman-teman. Ini adalah tentang turunan tadi, diturunkan, ya kan? Tak turun ke bawah. Nah, hasil turunannya dari ini, hasil turunan dari warna kuning itu, diturunkan, kita mendapatkan nilainya adalah 2X plus 2P. Oke, pangkatnya lempar ke depan. X-nya yang punya pangkat, nilai pangkatnya dikurangi 1. Soal seperti itu. Oke, seperti itu ya. Yang tidak ada X-nya berarti jadi 0. Contohnya siapa? Q. Nah, Q-nya nggak ada X, berarti jadi hilang dia. Abaikan ketika kita turunkan.
Oke, terus yang bawah per. Yang bawah, sekarang yang bawah tak kasih warna hijau. Ada X min 2. Kita turunkan, itu nanti ketemunya adalah 1 dari X-nya kok. Yang 2 kemana? Hilang. Nggak ada dia, karena dia nggak punya X. Hilang, berarti jadi 1. Oke ya, sip. Dah, tak buang dia. Ini yang warna hijau turunannya. Oke, sip. Tapi tetap masih ada nilai limit X mendekati 2. Sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini ya, pelan-pelan. Sudah aman. Oh iya, diturunkan dulu. Atas diturunkan, bawah diturunkan. Ketika kita sudah menurunkan itu, langkah berikutnya apa? Disubstitusikan. Oke, substitusikan ini, substitusi. Oke, ada tulisannya. Substitusi atau apa? Diganti. Siapa yang diganti? Yang X-nya. Karena apa? Karena ini X. Berarti yang di sini nih ada X. Digantilah. X-nya ganti. Nah, langsung kita gantikan. Berarti ada 2 kali 2 ditambah 2P per 1. Aslinya gitu. Sama dengan negatif 3. Oke, tak sabarin lagi. 2 kali 2 berapa? 4 ditambah 2P sama dengan ini satunya lempar ke sana kan gitu. Hasilnya kali 1 nggak merubah nilai. Tetap negatif 3 gitu kan. Sip. Nah lanjut. 2P itu sama dengan negatif 3 dikurangi 4. 4-nya dari mana? Dari plus 4 ini. Gitu ya. Siap. Seperti itu. Berarti P itu sama dengan berapa? Yuk ini dihitung dulu. Negatif 7. Duanya lemparkan ke kanan. Berarti jadi pembagian. Karena perkalian dia. Berarti negatif 7 per 2. Oke, aman sampai sini? Woi, diulang lagi substitusi. Tinggal diganti. Oke Kak Zai. Diganti. X-nya diganti. Tak kasih warna apa nih? Biru, biru, biru. Nah ini ada warna X, ada warna biru tuh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Q-nya kemana? Siap. Wah, ini kayaknya nggak menyimak tadi. Kalau ini masih tanya Q-nya kemana. Ketika kita menurunkan, lagi nih, minta tolong diperhatikan ya. Biar nanti aman, teman-teman. Ketika diturunkan, terhadap siapa dia? Terhadap X misalnya. Ya, nggak ada X-nya hilang. Q-nya kemana? Hilang, karena nggak ada punya X ya. Gitu ya. Tadi nggak denger, oh. Oke ya. Oke. Siap. Oh, per satunya kemana? Lo per satu kan dibagi 1, dikali 1, itu kan nggak merubah nilai. Ya sudah, satunya dianggap hilang, gitu aja. Gitu, dianggap nggak bukan hilang, tapi 1 ini, kalau kita lempar ke sini, sat kan jadi kali 1, gitu kan? Ya wes, gitu. Nah, jadi ya itu tak tulis sudah tuh, kali 1 gitu. Nah, wes. Harus lengkap banget ya, teman-teman ya. Ya, maaf Pak, saya sambil ngajarin. Oke, ngajarin adik. Mantap sambil belajar sambil mempelajari apa mendampingi adik ya. Oke, sip, mantap mantap. Oke, siap, aman. Yang penting teman-teman berproses, oke, berproses. Nah, kita sudah dapat nilainya teman-teman. Siapa ini? P-nya adalah negatif 7 per 2. Sekarang lanjut. Ya, oke ya. Oke, baru dapat nilai P loh teman-teman. Ini baru dapat nilai P. Hmm. Ya, Kak Raisa, yang diturunkan itu yang punya X saja. Kan turunannya terhadap X, pendekatannya terhadap X, gitu ya. Sip, oke. Lanjut. Berarti dari situ, nilai limit ini, nah yang tak longgar itu, nah oke, yang tak kasih lingkar ini, seret, gitu ya. Berarti P-nya sudah bisa kita gantikan. Oke, kita tuliskan ulang. Limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 2. Ini kayaknya harus tak detailkan. Harus detail banget. Nah, terus dikalikan ada X ditambah I per X min 2, nilainya adalah negatif 3. Aman ya? Aman. Aman. Duh, kok ada negatif 7 per 2 dari mana itu? Mengganti nilai P. Oke, P-nya yang diganti. Ada P di situ. Kita udah punya nilai P di bawah tadi. Gantikan. Oke, berarti dari sini kita punya limit X mendekati 2, X kuadrat. Berarti ini kita kalikan nih. Hurek-hurek berarti. Hurek-hurek gitu kan. Berarti jadinya adalah negatif 7X ditambah Q per X min 2 sama dengan negatif 3. Sampai sini aman? Aman bang, ngerti. Aman, siap. Pak. Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi tentang ya
Ya, nggak ada pertanyaan lagi negatif 7 dari mana gitu ya. Itu dari B-nya. Siap, oke, keren, sip, yuk lanjut. Nah, gini teman-teman. Tadi ketika kita substitusi kan ketemunya 0 per 0. Kalau sudah ketemu ini berarti kawan-kawan ada suatu bentuk yang harus disamakan dengan nilai bawahnya. Tujuannya apa? Biar nanti bisa dicoret-coret, bisa disederhanakan gitu. Berarti ada gini teman-teman, ada suatu bentuk di mana nanti ini ada X min 2, yang atas itu juga harus ada X min 2. Bisa diterima maksud saya? Bisa, Jadi, Pak. bisa ya? Bisa. Ya, yang tak kasih warna hijau ini adalah suatu bentuk persamaan kuadrat. Ganteng ternyata Kak Farhan ya. Kak Farhan ganteng ternyata. Kak Farhan Damsir. Nah, ini tak kasih warna hijau sama. Itu adalah bentuk faktorisasinya. Di mana nanti bentuk faktor yang atas itu adalah ada nilai X min 2-nya. Ada X min 2. Nah, ini harus bisa kayak gini. Kenapa? Tujuannya nanti bisa dicoret-coret gitu. Tujuannya harus bisa diorek-orek. Karena nantinya akan kita sederhanakan. Maka nanti teman-teman muncul, lo X min 2 dari mana? Biar kita munculkan sendiri. Kita munculkan sendiri, di mana nanti X min 2 yang atas bisa kita sederhanakan dengan X min 2 di bawah. Nah, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa alasannya kok ada muncul X min 2? Nah, sekarang ada yang bilang tadi ini. Ada yang bilang tadi berapa tadi Kak Vio? X min 5 Kak? Oke, siap. Nah, inilah titik-titik di sini nanti kita isi siapa gitu. Nah, Kak Vio tadi sudah ngechat X min 5, betul. Kenapa X min 5? Loh, pertanyaan lagi. Kenapa kok X min 5 gitu? Karena di situ ada nilai negatif 7. Di sini ada nilai negatif 7. Nah, negatif 7 di tengah itu adalah hasil penjumlahan dari negatif 2 dan negatif 5. Nah, seperti itu. Betul, Kak. SMA Negeri 1 Bulukamba. Iya. Kak Andika, keren. Sip. Nah, sehingga Jadi apa dipotong, artinya? Pak. Oke. Ya, berarti nilai negatif 5 itu kita munculkan sendiri juga. Dari mana? Bukan muncul sendiri tiba-tiba ya, tapi kita punya alasan. Alasannya adalah karena dia harus berjumlah negatif 7. Nah, sehingga apa teman-teman? Ini kita bisa nilai di situ. Oh, berarti kalau bentuknya udah gini, ini bisa diurek-urek. Kan gitu. Oh, tujuannya gitu. Sehingga apa? Nilai dari persamaan yang tak kasih tanda centang ini, nah, itu adalah hasil perkalian dari ini. Nah, hasil perkaliannya berapa? X kuadrat. Kalau ini kita kalikan, berarti jadinya min 7x, benar tadi? Ketemunya adalah min 5 sama min 2 dikalikan. Berarti plus 10. Plus 10, betul. Berarti apa? Nilai Q adalah plus 10. Berarti Q adalah plus 10 gitu. Oh, kita sudah punya nilai P sudah dapat, nilai Q-nya juga sudah dapat. Sehingga apa teman-teman? Pertanyaannya ini tak garis gini. Pertanyaannya apa tadi? Kita ke atas P kalikan Q. Oke. Berarti P kalikan Q adalah P-nya itu negatif 7 per 2. Dikali Q-nya adalah 10. Tuh, hure, dapat 5. Negatif 7 kali 5, negatif 35. Jawabannya adalah, kita naik mana nih? Naik. Oh, kebablas, sorry. Iya. Jawabannya adalah negatif 35. Gitu, teman-teman. Tak mute lagi. Mute all. Oke. Ya. Pak, Oke, maaf, aman mau ya? tahu caranya dulu, Pak. Oke, silahkan. Monggo. Tak, ini. Kak, maaf. Salin dulu, Pak. Monggo di screenshot Yang dulu bawah, Mau Kak. tahu Yang caranya bawah. dulu, pertama. Pak. Ya, screenshot dulu. Mau SS Iya, Bang. Yang di Siap. bawah, Kak. Lebih paham Yang yang di yang di bawah, bawah. bawahnya. oke, siap. Ini Yang di bawah, ada Kak. dua tahapan ya untuk menyelesaikan ini. Berarti kita harus menggunakan dalil L'Hopital, diturunkan dulu, oh dapat P, dimasukkan, baru pakai faktorisasi dapat I, masuk ke atas. Siap, oke. Ya, siap, gitu ya. Aman, paham. Pemain Jenet, kalau kita bahas nggak usah banyak-banyak, Kak, tapi ulangi, yang Kak. penting benar-benar Kak, kita paham gitu Kak, aja. Mungkin ulangi. yang Ulangi, mungkin Kak. gimana? Kak, ulangi, Kak. Saya baru masuk. Ulangi. Waduh, ini kalau kita Lihat ulangi nanti, rekaman aja nanti lihat ya rekaman. nanti ada Ada rekamannya ya, dari skor. ada rekamannya dek ya. Iya, nanti kalau kita harus ulangi nanti teman-teman yang lain jadi ketinggalan tidak dapat banyak. Terus intinya adalah konsekuensi kita kalau kita datangnya telat Kak, berarti itu maaf. ya sudahlah. Ulangi, Kak.
Lihat Kalau rekaman aja nanti. ada Next ada aja recordnya, nomor ada Ya recordnya. rekaman aja tiga. ntar pas udah Tidak. selesai, jangan Rekaman, didengerin coy, aja. lihat Oke, rekaman. Yang rekaman artinya aja. gini, artinya gini. Ya Jangan kita egois, Yang jangan harus egois. rekamannya tuh kita yang di harus apa rekaman. namanya saling ngerti, menyadari bahwa oh saya telat. Misalkan gitu, oh saya datang terlambat. Berarti artinya ya sudahlah, artinya kita harus konsekuen, udah nggak apa-apa, lihat rekaman aja Iya, gitu. Nah, jangan teman-teman lain yang egois. sudah datang lebih awal, nanti malah aduh harus nunggu dulu gitu kan, nggak enak. Ya artinya kita punya Jangan nangis. itu ya, nggak apa-apa ya. Siap ya, nanti yang datang telat bisa di Jangan tag. nangis, jangan nangis. Nah, Jangan nangis. nangis. Oke, yang tadi mau SS1 siap. Nah, oke, siap. Oke, terus record apa namanya SS monggo kalau mau di SS dulu. Ya, artinya ada gini, mungkin ada suatu hal yang bisa teman-teman jadi apa namanya pelajaran ya. Oh, gitu artinya ya udah konsekuensi kita seperti apa gitu. Oke, sip. Nomor dua, monggo di SS. Ini cara yang kedua. Oke, monggo. Aman ya, aman ya. Ya, ada rekamannya nanti eh apa Aman, namanya? aman. Ya, recordnya Lanjut bisa nomor di-share di 3. grup kok. Nomor tiga. Oke, siap. Lanjut ya. Yuk, lanjut nomor tiga. Oke, Kak, plus 10 dari... Iya, betul sekali, Kak Jen. Iya, betul. Itu dikalikan. Kayak sistem persamaan kuadrat. Nah, sistem persamaan kuadrat kan artinya mengalihkan suku dua kan gitu ya. Pinggir kali pinggir. Dapatnya negatif 2 kali negatif 5 ketemunya 10. Tak stop share dulu. Tak stop share dulu karena ada coretan dikit. Oke, lanjut. Nomor tiga. Oke, nomor tiga. Gini, teman-teman. Ini adalah... Sebenarnya masih ada kaitan dengan limit. Terkait dengan fungsi juga. Tapi ada limit. Karena limit itu kan materi limit, materi diferensial itu saling keterkaitan tuh, ada keterkaitan. Jadi teman-teman kalau belajar diferensial sudah aman, nyelesain soal limit nggak masalah, gimana gitu, nggak ada masalah. Gitu. Termasuk nomor tiga. Nomor tiga itu sebenarnya materinya ini adalah diferensial, diferensial, oke, atau turunan, gitu, turunan, diturunkan, turun. Kebalikannya anti turunan. Anti turunan tuh integral. Tahun berapa itu ada materi integral di TPS. Masih dasar sih, tapi menarik. Ono integral nih gitu. Gitu. Yang tidak ada itu apa sih namanya? Suku banyak nggak muncul. Ya macam-macam. Karena setelah setelah apa namanya matematika dasar nggak ada kan masuk ke situ semua, gitu kan? Misal, oke, Kak Alex mana nih? Yang kosong ini dikalikan hasil C. Oke, siap. Ini persamaan kuadrat ya. Ini Kak, persamaan. absis itu apa, Kak? Maksudnya, Kak? Gimana? Absis itu apa? Absis Absis. itu, ya oke, wah ini siap. Ini teman-teman. Nah, sambil tak terangkan dulu. Jadi ada bahasa-bahasa matematika sebenarnya kawan-kawan aslinya pernah dengar itu. Polinomial nggak muncul. Ya, suku banyak itu polinomial nggak muncul. Nggak ada. Di 2 tahun terakhir tidak ada polinomial. Nah, gini. eh, mungkin pernah dengar, mungkin. Dan harusnya pernah dengar. Nggak tahu apa, tapi mungkin barangkali juga, aduh lupa gitu ya. Jadi, itu adalah suatu bentuk koordinat. Koordinat itu berarti ada pasangan titik X dan Y gitu ya. Nah, ada X dan Y. Misalkan ini koordinat. Nah, ada Y, ada X. Nah, ini ada 2, ini 3 misalkan. Nah, ini titiknya adalah 2,3. Nah, 2,3 itu namanya adalah koordinat. Nah, itu namanya adalah titik koordinat. Nah, pasangan antara 2 dan 3 itu adalah absis dan ordinat. Nah, gitu. Jadi namanya adalah absis dan ordinat. Berarti absis itu apa? Adalah X-nya. Ordinat itu apa? Y-nya. Oke? Aman ya? Oke. Aman, siap. Berarti kalau absis di titik A, maka absis di titik A. Berarti siapa ini? Absis. Berarti yang ditanyakan adalah X-nya. Gitu. Misalnya X kuadrat sama dengan, wih mantap ini ada yang ngejelasin di sini. Terima kasih. Wah. Nah, ini persamaan kuadrat. Oke, kapan-kapan kita bahas juga, dikulik lagi, ulas lagi tentang persamaan kuadrat. Gitu ya, sip. Nah, oke, kita ke soal ini. Kita selesaikan dulu. Atau mungkin baru habis ini mau jelasin persamaan kuadrat tentang faktor apa memfaktoran di atas juga boleh. Nggak apa-apa, tak cariin soal untuk membahas itu. Boleh, nggak apa-apa. Gini, ada ini, fx sama dengan bla 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 di situ. 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 1. Mencapai maksimum di titik A. Oh, maksimumnya di titik A. Berapakah X-nya di titik A? Jadi bentuknya si ini, bentuknya si fx ini, kalau digambar itu bentuknya ungkel-ungkel. Kurvanya ungkel-ungkel. Kenapa ungkel-ungkel? Karena pangkat 3. Kalau pangkat 2 berarti cuma parabola.
muka ke atas atau muka ke bawah kan gitu ya. Nah, itu ungkel-ungkel. Ada paling tinggi itu maksimumnya. Nah, kondisi maksimum itu catatannya adalah ini catatan nih dan yang saya yakin teman-teman itu sudah paham semua. Sudah paham pasti. Fx akan maksimum ketika apa? Akan maksimum di saat atau ketika siapa? F turunannya X. Ya, ini turunannya F aksennya X, turunannya X itu sama dengan nol. Itu terjadi ketika turunannya dia sama dengan nol. Itu akan terjadi paling tinggi itu maksimumnya di situ. Ini tak kotai, catatan nih, penting. Nah, oke. Jadi dari sana kita bisa mainkan bahwa F turunannya X itu berapa? Turunan sudah tadi dibahas nomor satu ya. Nomor satu, nomor dua. Nomor satu, nomor dua. Tentang limit tadi ya. Nomor satu, turunan. Pangkatnya diturunkan. Tak jabarkan lagi, lebih detail lagi. 2X pangkat 3. Pangkatnya berapa itu X-nya? Oke, Kak Vivo, tolong dihapuskan huruf-hurufnya. Kak Vivo berapa itu? Ya sudah, mungkin ini tidak sengaja kecoret-coret. Tak tutup dulu. Saya nggak bisa menghapus soalnya. Nah, besok tak setting. Teman-teman nggak bisa ngonyoret gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut. Yuk, 2X pangkat 3. Berarti X-nya kan pangkat 3 tuh. Berarti jadi berapa? 3-nya lempar ke depan. Ketemu 2X. Pangkatnya 3 tadi. Pangkat kurangi 1. Kan gitu ya. Itu masih. Ya, ya ini apa secara rinci banget. Kalau teman-teman udah lancar langsung eksekusi jawabannya gitu boleh. Nah, terus berikutnya negatif. Terus apa negatif itu? Oh, negatif. Sekarang yang ini. Nah, negatif 9x kuadrat. Berarti nanti negatif 2-nya lemparkan ke depan, kalikan 9, x-nya tadinya pangkat 2, berarti dikurangi 1. Plus 1-nya kemana? Hilang, karena dia tidak punya x. Oke, sip. Oke ya, aman. Berarti dari sini kita Mak, sudah punya nilainya adalah paham 6x ini. pangkat 2 min 18x pangkat 1. Oke ya, dapat di situ. Aman? Aman. Aman. Oke, aman. Siap. Ini siapa? F aksen X atau Aman aja. turunannya X. Kak Vivo Y21A. Oke, Kak Vivo. Oke. All dulu. Nah, sudah. Oke, nanti kalau ya, sampun ya. Nah, ini teman-teman. Dia harus sama dengan siapa? Nol. Ya kan? Harus sama dengan nol nih. Nyesuaiin yang ini. Yang tak kasih kotak itu. Tak kasih kotak. Oke ya. Tak kasih kotak di situ. Nah, berarti dia harus sama dengan nol. Maka kita cari faktorisasinya. Nol sama dengan, oh kok nol dari mana? Ya ini. Sesuai dengan ini. F aksen X sama dengan nol. Gitu ya. Yang tak kasih warna kuning. Maka di sini harus menjadi nol. Nah, gitu. Oke, sip. Kita faktorkan di situ. Ada 6, ada 18. Bisa kita keluarkan. 6 dan 18-nya berarti keluar 6-nya ya. X kuadrat berarti ada X. Ini difaktorkan berarti jadinya X min 3. Oke, aman dari sini teman-teman? Monggo. Ah, Aman, aman, aman. aman. Oke, aman ya. Ulang, Pak, ulang. Oke, siap. Ulang Pak, ulang. Ulang. Oke, sebentar. Ulang aja bang, ulang aja bang. Ini namanya, ya oke, lagi monggo di kolom chat aja nggak apa-apa. Pak, itu berarti Nolnya dari mana, 3, Pak? 2, 1 gitu ya, Pak? 3, Gimana? 2, 1. Ya. 3, Berarti 2, itu 1 3, 2, 1. Hah? Kok 3, Pak, 2, 1? nolnya dari mana, Pak? Nolnya Udah, itu Pak, sama udah, Pak. yang warna kuning loh. Dikotakan. Oke, sebentar. Yang 0 itu gini. 0 tuh kan maksimumnya dapat 0. Betul, gini ya, sip. Nah, gini. 0 itu adalah kita dari syarat bahwa catatan ini nih, yang tak kasih warna kuning nih. Kondisi maksimum si fx itu, ya, pahami tak kalimatnya. Fx itu akan maksimum terjadi ketika ketika turunannya itu sama dengan nol. Nah, di sini turunannya sama dengan nol. Kita sudah punya turunannya. Oh, f aksen x. Berarti ini harus kita sama dengan nol. Ganti nol. Oke? Alasannya di situ. Oke ya? Aman. Nanti kalau belum paham, Oke, next. ulang lagi. Aman, Oh, aman. nol dari situ. Oke, harus sama dengan nol. Nah, sekarang
Sekarang nanti yang belum tak jawab, monggo nanti apa namanya record Zoom diulang lagi ya. Oke, siap. Nah, dari sini kita memfaktorkan nih, ada 6x kuadrat, ada 18x. Yang sama siapa? Pasti ada x-nya. 6 dan 18 itu punya FPB, faktor. Faktornya berapa? 6. 6-nya bisa keluar tuh. Iya kan? 6-nya bisa keluar. Iya, 6 keluarin. 6, keluarkan. X-nya ada X kuadrat sama X, berarti keluarkan lagi 6X, gitu ya. Nah, terus teman-teman lihat tuh. X kuadrat, berarti butuh siapa? Butuh kalikan dengan X. Biar apa? Biar pure. Kok biar pure sih kayak mandi. Ini kalau kita kaliin, jadinya 6X kuadrat. Berarti di sini harus dikalikan berapa supaya ketemunya 18X. Berarti butuh berapa? Negatif 3 gitu. Aman? Aman ya? Aman. Oke, sip. Aman. Nah, itu Anggun, artinya Anggun, diam gak usah caper, Anggun. difaktorkan gitu ya. Bang. Difaktorkan. Wah, ini lama-lama. Oke, siap. Sudah aman, Ge? Yuk, nah itu difaktorkan ketemunya itu. Nah, kalau sebenarnya kalau di pelan-pelan teman-teman benar-benar diperhatikan, oh ya dari sini nih ketemu ini akan ketemu. Itu ya. Oke, dari sini kita lihat nih ada dua nilai perkalian. Berarti 6x dan x min 3 itu bisa kita anggap dia menjadi 0. Berarti 6x itu bisa 0 atau oke, ada dua ya. Atau x min 3 itu bisa juga sama dengan 0. Gitu. Oke. Sebentar, tak stop share dulu. Ada ure-urean soalnya. Nggak tahu nih, teman-teman kenapa ya? Iya, kita udah sama-sama anu ya, harus nge-vlog lah ya. Udah, oke, siap. Nah, sampai sini aman ya? Ada dua nilai yang bisa menghasilkan nilai 0. Ya, 6x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Nah, Bang. oke. Ya, berarti di Boleh, sini Bang. kita punya nilai x berarti sama dengan 0 atau x itu sama dengan 3. Aman? Bang. 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 Gimana? Jaringan gua ngelag banget nih bang. Mau nanya, ini f aksen sama dengan x sama dengan 3 kali 2 x pangkat 3 kurang 1 dikurang 2 kali 9 x kurang 2 pangkat 2 min 1. Itu dari mana ya bang? Itu dari mana ya, Bang? Nonton replay, nonton replay. Rekaman aja nanti, lihat rekaman Nonton aja nanti. replay. Dari tadi itu dari tadi, udah dari tadi makanya nonton. Lihat replay. Nanti cek Oke, rekaman oke. aja, nggak usah nanya. Di mute ya, di mute ya. Kalau Ya. kalau Di masih chat. baru-baru mah nggak Ini apa-apa. Cuma ini replay. Makanya kau simak itu udah dari tadi tuh. Sudah. Oke, sudah. Oke, Kalau aman. gua Kondisikan. Enggak apa-apa. Kondisikan. Tim guys, oke, tak mute ya. Oke, tak mute all. Sudah. Oh, dia mute ya Allah. Oke, siap. Dari mana dia? Dari turunan. Oke, tak jawab nggak apa-apa. Mungkin masih bingung. 2x pangkat 3 awal dari situ. 2x pangkat 3. Pangkatnya diturunkan berarti 3 itu turun tuh jadi di sini. Jadi gini nih. Nanti tak hapus. Nanti tak hapus ini. Ini tak hapus nanti. Ada 2x pangkat 3. Oke. Ini nih, 3 dilempar ke depan. Sup, jadi 3. Di sini, 3. Oke. Terus ini kurangi 1. Jadi seperti itu aja. Oke. Aman ya? Dari bentuk yang di atas tuh. Dari bentuk soalnya. 2x pangkat 3. Aman, Bang. Oke. Aman ya? Makasih, Oke. makasih. Siap, oke. Nah, intinya di situ. Aman, aman. Dua pangkat, duanya loncat ke depan. Oke, siap. Aman ya? Lanjut, Oke. Kak. Lanjut. Dari situ aman, nonton Aman, ya. next. Sekarang. Ya, siap. Oke, yang penting sudah tahu. Nah, kita sudah punya nilai nih. X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Ada dua nilai itu. X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Itu ketika kondisinya maksimum. Di titik A. Maksimum. Nah, ini gini teman-teman. Ya, ini gini teman-teman. Nah, apa tuh ada suara apa tuh? Sebentar. Ini ada bocor suara saya ngulang nggak ya? Ada yang merekam. Oke, siap. Nah, jadi gini teman-teman. X sama dengan 0 sama X sama dengan 3 itu adalah ada dua nilai. Bisa maksimum, bisa minimum. Berarti kita masukkan ke situ. Kondisinya ketika X sama dengan 0, maka si Fx ini, oke, tak tulis dulu bentar. Ini tak tuliskan dulu. Fx, biar nanti teman-teman dari mana dia gitu ya. 2x pangkat 3 dikurangi, berapa tadi? 9x kuadrat ditambah 1. Oke ya. Ini. Nah, ini. Nah, oke. Set. Nah, ini tak pisahkan. Itu ada yang coret-coret bang, itu Vivo itu. Coba itu. Oke. Aman ya? Tolong, perhatikan dulu. Pelan-pelan saja, santai. Kita punya fungsinya adalah ini.
Oke. Terus kita punya dua nilai. X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, nah ini maka dapat berapa dia? Ya diganti aja, berarti ada F0. Digantilah F0 itu siapa? Berarti ini ganti 0 semua. 2 kali 0 pangkat 3 dikalikan 9 kali 0 pangkat 2 plus 1. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Kenapa? Ya ada 0, nilainya 0. Ya. Nilainya 0. Betul? Aman. Aman ya? Betul. Aman. Aman. Nah, sekarang ketika X-nya sama dengan 3. Loh, X sama dengan 3, ada dua nilai. X-nya 0 sama X-nya 3. Gitu kan? Ketika X-nya sama dengan 3. Kita ganti. Berarti kalau gitu, F3 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Betul? Dikurangi 9 kali 2 Ya. pangkat 2 ditambah 1. Gantilah. Oke? Dapat nih, berarti ada berapa? 2 kali 27 dikurangi 9 kali 4 tambah 1, betul? Ya, 54 dikurangi 9 kali 4 berapa? 36 plus 1. Berapa nih teman-teman? Perlu 1. ngitung nilainya boleh, enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau ngitung nilainya juga enggak apa-apa, berarti kurangi 35 ya. Nah, 35 berarti adalah 23, 5, 19. Benar nggak Kak, sih? itu yang dua Kak, pangkat. maaf, itu Itu salah 93. nggak? Bukan 2, Oh, itu Kak. dua. Iya Dua pangkat dua. Mana? 9 kali 3 Ya ya. itu kok Harusnya jadi dalam 2. kurungan Iya, 23. F-nya benar jadi 2 sih. bukan 3. Bukan 2. Tetapi berapa? 3. Iya, terima kasih. Nah, ini 1. Ini 3. 3 kuadrat berarti berapa? 9 ya? 9. Berarti berapa ya? 81 ya? Ya. Ya, 81. Berarti di situ berapa, teman-teman? 54 kurangi 81. Nggak usah ngitung, nggak apa-apa. Pasti hasilnya di sini adalah berapa? Bilangan negatif. Betul nggak? Negatif. Negatif. Kita lihat. Negatif dengan 1 besar mana? Kak, itu bukan 3 loh, Kak. 2. 2 pangkat 3. 3 Mana pangkat sih? dua. 3 Iya pangkat 2. dong. Benar Benar, kan Kak. 3 Benar. pangkat 2. Udah Benar, benar. Apa Kak. sih? 3. Iya, Oke, benar. kan Caper. X-nya Benar. 3. Oke, nah, udah. Oke, siap. Nah, terus. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, Adil coba udah benar. Siap. 1 dengan negatif besar mana? 1. Besar 1. Oh, berarti nilai 1 itu adalah maksimalnya. Nilai negatif itu adalah, ini pasti nilai minimumnya. Berarti kan itu, ya kan? Maksimum dan minimumnya. Kembali ke pertanyaan. Maksimum di titik A. Bukan nilainya ya, hati-hati. Ini pertanyaannya agak menjebak. Maksimum di titik A. Bukan nilai maksimumnya berapa. Tapi maksimum di titik A. Kalau nilai maksimum berapa? Nilai maksimumnya adalah 1. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya adalah negatif berapa ini nanti ya hasil dari perhitungan itu. Oh, berarti Negatif minimum. 3. Ya. Nah, titik maksimumnya itu yang ditanyakan. Maksimum di aksis A. Berapa nilai X-nya? Nah, inilah yang ditanyakan. Set gitu. Berarti jawabannya adalah X sama dengan D1. 0. 0. Iya, 0. Yang ditanyakan adalah 0. aksisnya, bukan nilai minimalnya. Oke? Bukan nilai maksimumnya, tapi adalah absisnya. Gimana, Di Pak? situ. Oke, aman ya? Bisa diterima soal ini? Hah? Gimana nolnya, Pak? Oke, siap. Tak ulang lagi. Dibuang, Oke. dibuang, nolnya dibuang. Oke, ini tak hitung sekalian aja. Oh. Tak hitung sekalian. Berarti itu udah berapa tuh? 54 kurangi 81 ditambah 1. Berarti itu adalah negatif 26. Oke. Ini teman-teman. Next, Pak. Oke, untuk cari minimum FX. Oke, siapin dulu. Tak ulang lagi dulu. Nah, gini. Artinya gini, teman-teman. Dari yang kita turunkan tadi, ya, kita punya nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Itu adalah absis kondisi ketika dia maksimum atau minimumnya di mana letaknya. Oke. Nah, setelah kita ganti nilai 0 tadi, X sama dengan 0, diperoleh nilai sama dengan 1. 1 ini adalah nilai. Oke. Ketika X-nya sama dengan 3, kita substitusikan ke fungsinya, didapatlah negatif 26. Ini adalah nilai. Hati-hati. Ini adalah nilai. Oke. Berarti 1 dan negatif 26 itu adalah dua nilai ini. Oh, yang satu berarti ini adalah nilai maksimal. Yang ini nilai minimal. Oke, nilainya. Hati-hati, nilainya.
Oke, pertanyaannya kembali ke soal. Pertanyaannya adalah maksimumnya di titik A. Oke, bukan nilainya berapa, tapi di mana dia. Bukan nilainya tapi. Hmm. Oke, absisnya berapa? Oh Absis iya, iya. titik A. Absis itu apa tadi? X. Maksimum. Berarti ketika X-nya sama dengan X, berapa? X. Ya ketika X-nya sama dengan 0. 6. Bukan nilai Oh, 1, tapi iya. ketika X-nya sama dengan 0, dia akan mencapai maksimum. Nilainya berapa? 1. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini digambar dalam kurva, bayangan kurva kertas kosong nih ya. Ini gambaran nih, misalkan gambarannya adalah gini. Nah, paling tidak gini lah. Nah, misalkan gitu. Misalkan gitu. Nah, Itu ini ada koordinat sebentar. gitu. Nah, maksimal di sini nih. Nah, titik maksimalnya di sini. Nah, ini kalau ditarik, X-nya sama dengan 0. Gitu. Minimalnya di sini. Ketika siapa? X sama dengan berapa tadi? 3. Nah, gitu. Kalau dalam koordinat karsial kan gitu. Nah, seperti itu. Nilainya berapa? Nah, nilainya di sini adalah 1. Ini nilainya berapa? Negatif 26 nilainya di situ. Gambarannya gitu. Wow, piye gitu gambarannya. Tak hapus. Oke, aman ya teman-teman ya? Hapus lah. Oke. Yang megang Vivo adiknya. Adiknya deh. Oh, kayaknya iya adiknya deh. Sampun ya, tak stop share dulu ada orek-orek. Wih, hampir jam 9 loh guys. Ih, ya wis, rapopo. Oke, monggo. Kalau mau di Tambah SS jam, dulu Pak. boleh, Tambah silakan. jam. Ya, tunggu Pak, tunggu. Ya, monggo silakan di SS dulu. Kak Baik di mana? Sudah pukul 10 Kak. Di mana Kak Baik? Tambah jam, Pak. Heeh. Oh, Lombok, mantap. Di Siap. Sulawesi. Hari Tambah Sulawesi jam pukul Kak, 10. apa? Iya, Bang Tambah Jamal kan jam. kalau Tadi soal itu. mulainya agak ngulur. Oh, oke. Nah, itu pakai Maaf turun Kak, temurun itu atau tidak itu harusnya gimana ya Bang? Udah mau jam Lagi 10 sampai Kak, Kak. 8. sampai nomor 10 nggak Kak, apa-apa. tambah Oh, sampai jam nomor 10 nggak? boleh? Sampai jam Next, 12 next, mau? next, Boleh? next, Boleh, next, mau next. Kakak Boleh, tambah Oh, jam ya boleh. aja oke nggak siap. apa-apa. Teman-teman Boleh, mau boleh. sampai pukul jam Kita 12? sebelah Sampai nggak jam apa. satu, Pukul sampai jam satu, Sampai sampai jam jam satu satu, mau? jam satu. Oke, siap. Mau. Saya Mau yang tidak bang mau. jam Tapi 1. Kak, Boleh, boleh, boleh. Saya yang tidak mau. sampai lulus bang, sampai Itu lulus, sampai paling lulus. Sampai soalnya. Kan, lulus Mau nanti Kak, saya yang mau tidak mau. Kak. Oke, Sampai siap. paham. Kayak Aman ya? sampai Oke, nikah. wis referensi. Taklit lagi. sampai Taklit lulus, lagi. sampai lulus CPNS bang, gas terus. Sampai lulus CPNS. Besok kalau Mau kelas CPNS mau masuk kemana lagi. lagi? Kak Mau Vivo lagi. Y21 ini orek-orek terus ya? Ini kayaknya anu aja ya. Kik, Kita kik, aja kik, kick, kik, kick, kik, kick, kik. Tenang kick. aja ya, Kick Vivo. Oh aja, ya, oke. Maaf, maaf, maaf. Maaf, Kak Vivo Y21. Oke. kick aja Vivonya, kick aja. Vivo Kick Capir, aja. Vivo Capir. Itu Vivo mau masuk polisi, itu Vivo mau masuk polisi, bukan TBK itu. Oke. Mana nih kicknya? Oke, oke. Terima kasih, Don Report. Maaf, oke. Sampun. Sudah tak stop share. Maaf ya, karena ini kayaknya nggak tahu. Mungkin ditinggal kayaknya. Sepertinya ditinggal, ditinggal apa namanya HP-nya ditinggal, bukan barangkali. Jadi mendingan kita ah, ah. Siap. Oke, nomor 4 teman-teman. Dimensi 3. Suara saya sudah terpantau lagi, Ge? Sudah. Yuk, Sudah, misalkan. Pak. Ya, siap. Sebuah kubus ABCDFG dengan panjang sisi 6 dan titik P merupakan titik potong diagonal EG dan FH. Jarak antara titik P dan titik P adalah berapa? Nah, gini, teman-teman. Tentang dimensi 3, nanti mainnya ada di teorema Pythagoras. Saya yakin teman-teman pasti tahu nanti main-mainnya di Pythagoras, pasti itu ada Pythagoras. Segitiga siku-siku, oke ya, aman. Ini bakalan kepake selain di pengetahuan kuantitatif, oke, selain di pengetahuan kuantitatif atau penalaran kuantitatif, juga nanti bakal banyak di penalaran matematika atau bentuk literasi. Biasanya bentuk-bentuk literasi itu terkait dengan soal geometri itu cukup menarik. Banyak soal yang terkait dengan geometri. Entah itu bangun ruang kubus, prisma, limas, apapun itulah. Pokoknya geometri, bahkan bangun datar, lingkaran, persegi, dan segala macam. Karena kebanyakan soal literasi itu, misalkan kita punya bangunan, mau dibikin pagar, pagarnya harus segini, biayanya segini, minimalnya berapa yang harus kita keluarkan rupiahnya, bilang gitu-gitu. Nah, makanya kita pahami di situ. Oke, pertama itu. Nah, ini mungkin beberapa ada yang kita mainkan. Langsung, kubus ABCDFGK. Gambarannya gini, teman-teman. Nah, paling tidak gambarannya adalah sebagai visualisasi aja. Nah, ini adalah kubusnya. Tak gambarkan di situ ya. A, B, C, D,
E, F, G, H. Bisa diterima gambar kubus saya ya. Oke, gambarnya adalah gambar bagus kubus terpantau di situ. Panjang ukurannya berapa? 6. Kubus 3 dimensi. Ya, panjangnya adalah 6. Berarti sama semua. Ya, oke Kak Bel, monggo silahkan. Nanti bisa dipantau di record Zoom-nya. Nanti link record Zoom-nya akan teman-teman dapatkan di link bio-nya. Nah, link bio kelompok apa grup WA ada linknya atau kliknya di situ ada apa namanya link record Zoom-nya. Titik P, nah ini titik P adalah titik potong antara diagonal EG dan FH. EG dan FH. Gimana ini? EG EG, diagonalnya dan FH. FH. Di sini. Oh, titik EG, potongnya di F. sini. Ada si P. Ini. Ada P di situ. Oke ya, ada P di situ. Oke, setelah ada P di situ, terus oke, jarak antara titik B dan P berapa? Nah, ini titik P ke B, berarti kita tarik nih di sini. Saya kasih warna lain aja, hijau. Nah, set. Nah, itulah dia warna hijau tuh. Nah, itu jaraknya berapa gitu. Jaraknya dia P ke B itu berapa panjangnya. Nah, sebenarnya dia kan mainnya pakai apa? Segitiga siku-siku kan? Nah, selalu seperti itu. Teman-teman, selalu seperti itu. Ambil, potonglah ini. Jadi ada segitiga siku-siku yang bisa teman-teman ambil di situ. Siapa? Ini nih. Nah, kita ambil ya. Berarti tak potong di sini. Ada segitiga seperti ini. Di sini ada P, di sini ada F, di sini ada B. Siku-siku di F, betul? Nah, panjangnya sekarang. FB itu panjangnya 6. Ya, PF itu berapa? B. PF berapa? 3. Hei, 3. hati-hati. 6 akar PF itu 3. dari siapa? Diagonal sisi. Ingat teman-teman? Diagonal sisi. FH itu berapa? Diagonal sisi kan? Ingat teman-teman ini. Ya. Kalau kita punya persegi, panjang sisinya itu A, misalnya A ya, 3. maka diagonal sisinya itu A akar 2 akar 3. 2. Gitu kan? Berarti kalau di situ panjang sisinya 6, maka itu FH itu 6 akar 2. Berarti kalau gitu PF itu 3 akar 2. Separuhnya ya toh? Nah, itu 3 akar 2, 3 akar 2. Ya, berarti di sini adalah 3 akar 2. Betul? Betul. Aman ya? Bisa diterima nggak? 3 akar 2 dari mana ini? Ulang-ulang. Baik. Oke, siap. Gimana ini? Ini oke. Kalau kita punya persegi, nih di sebelah kiri bawah, teman-teman perhatikan sebelah kiri bawah, dengan panjang sisinya adalah A, maka diagonal sisinya itu adalah A akar 2. Tinggal nempelin akar 2. Berarti kalau gitu, itu kan kita punya persegi tuh di atas. Persegi siapa? E, F, G, H. Teman-teman bisa lihat tuh. E, F, G, H. F, H berarti berapa dia? Kalau ini panjang sisinya 6. Berarti adalah 6 akar 2. 6 akar Tapi 2. ya P itu di tengah-tengah, ya kan? Dipotongin tengah-tengah nih sama panjang nih. Berarti PF itu adalah Bagi 2. separohnya. Iya, bagi 2. Berarti 3 akar 2. Betul? Dari situ aman. Sudah. 3 akar 2. Kita nyari siapa tadi? PB ya? LZ Ya, wis. nyari PB. Kita nyari PB, panjang PB berapa tuh? Nah, ini ada cara Pitagoras di situ, teman-teman perhatikan dulu. Oke, sebentar. Ya, ini ada yang bocor. Tolong mic-nya di-off-kan dulu, sudah. Nah, sip. Nah, oke, sampun ya. Ini bikin gini. Ada dua cara. Teman-teman kalau ngitung Pitagoras itu, monggo silakan Pitagoras. Saya yakin teman-teman sudah hafal semua. Oke, Pitagoras ya. Sisi miring tuh itu. Berarti PB adalah siapa? PB adalah akar dari siapa? FB kuadrat ditambah dengan PF kuadrat gitu ya. Betul? Nah, gitu kan? Itu cara panjangnya kalau teman-teman pakai Pitagoras. Tapi gini, ketika kita ketemu dengan bilangan persegi terutama, itu pasti hubungan antara angkanya itu saling keterkaitan. Contohnya apa? Contohnya gini. Ini 3 akar 2. Ini 6.
6 sama 3 itu punya hubungan enak. Oh, kok hubungan enak? Iya, karena 3 itu bisa dirubah menjadi 3 kali 2, betul? Tuh. Ya, sekarang lagi. 3. Bilangan 2 ini, kalau kita masukkan ke dalam bentuk akar, berarti jadi akar berapa? Angka 2 kalau masuk ke akar jadi berapa? 4 Kak, kan? saya kok nggak Akar keluar-keluar akar sendiri ya? 4. Akar 4. Gimana keluar Tiba-tiba sendiri? keluar sendiri. Kenapa ya? Coba dicek. Mungkin jaringannya di situ. Jaringan kakaknya di situ. Nah, oke ya. Sinyal itu, Akar betul. 2 itu kalau dimasukkan ke dalam akar berarti jadi 4. Aman ya, teman-teman ya? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Loh, kenapa kok bisa dirubah kayak gitu? Biar ngitungnya enak. Kenapa gini, teman-teman? Karena gini. Nah, kalau sudah bentuknya sama, ini 3 akar 2, yang di sini 3 akar 4 tuh, teman-teman lihat. Angkanya sama. Sama-sama siapa? Sama-sama 3. Berarti sisi miringnya, kalau pertanyaannya sisi miring, ini tinggal kita tambahkan aja. Oh, kalau gitu ini adalah 3 akar 4 tambah 2. Menjadi 3 akar 6. Selesai di jawaban B, 3 akar 6. Itu cara cepatnya menyelesaikan Pitagoras kalau angkanya bisa dikaitkan. Nggak perlu pakai rumus ini. Gitu. Bisa diterima ya? Kalau tadi memperhatikan, oh aman ini. Aman? Bisa diterima? Ya. Aman. Jangan asal nebak. Ini teman-teman Aman, jadi bisa referensi diterima. tambahan loh ini. Iya. Oke, aman ya? Aman. Bingung yang Aman. oke. Kenapa jadi 3 Aman. akar 4? Padahal udah Kak, jelek banget bingung ya. yang dapat 3 akar 2 itu pertama dari mana? Oh, 3 ini. Tadi itu, Ya Allah. tadi Oke, siap. diulang aja nanti lihat recordnya, Kak. Di recordnya. Kalau di recordnya nggak teman-teman usah perhatikan langsung perkataannya pakai pelan-pelan tahapannya, plan, itu langsung insya Allah berangkat. akan paham. Oke ya. Didengerin, oh dari sini, asalnya dari sini gitu ya. Oke. Ya. Jadi 4 kenapa? Karena nilainya ini dimainkan. Kenapa jadi 4? Karena coba teman-teman lihat nih. 6 itu bisa dirubah bentuknya menjadi 3 kali 2. Loh kok dirubah gitu? Kali Gitu. Karena biar ada bilangan 3 yang sama dengan 3 akar 2 Iya, di bentuk kali ketiga. 2. Nah, oh 6 itu adalah 3 kali 2 gitu. Oke, benar. Nah, ini dari sini dulu. Terus nilai 2 ini dirubah ke dalam bentuk akar. 2 itu kan sama dengan akar 4, betul nggak? Nah, makalah muncul Akar 3 akar 4. 4 itu dari situ. Kalau sudah sama, maka bisa dimainkan dengan 3 akar 6. Misal gini. Oke, Pak, makasih. Siap, Kak Nisa? Ya, misal gini, misal. Contoh, misalkan gini. Udah jam 9, bentar lagi. Misal nanti teman-teman, bentar ya, nggak apa-apa. Misalkan kawan-kawan Lanjut, punya Kak. gini. Lanjut. Ya, misalkan gini, saya punya bilangan gini. Bentar, gitu ya. Ini ada 12 nilainya nih. 12. Nanti bisa, ini siku-siku. Siku-siku ya. Terus ini kita punya 4 akar 3 misalkan. 4 akar 3. Oke. Terus di sini berapa nih? Nilai X-nya berapa? Kalau kita mainkan dengan Pitagoras, maka teman-teman kan mainnya adalah gini. X kuadrat. Kalau Pitagoras ya, rumus Pitagoras kan adalah siapa? Saya yakin pasti hafal ya, teman-teman ya, Pitagoras ya. Berarti kan ini nilainya adalah 12 kuadrat itu sama dengan 4 akar 3 dikuadratkan tambah X Diubah kuadrat. Kan gitu ya? 12 jadi 6. Betul? Nah, tapi aslinya kan gitu, harus mencari nilainya itu cara Pitagoras biasa. Tapi kalau dengan cara yang tadi, karena angka Iya. 12 ini punya hubungan dengan angka 12 itu punya hubungan dengan angka 4, maka ini bisa kita ubah. 12 itu adalah 4 kali Kali 3. 3. Ya. Nah, terus angka 3 ini dirubah ke dalam bentuk akar. Berapa dia? Oh, Akar 9. 9. Keren. 9. Oh, gitu maksudnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah ini. Yang ditanyakan adalah yang di sini. Yang sisi bukan miring. Bukan miring ya. Berarti kalau gitu, X itu nilainya adalah 4 akar berapa? 6. 12. Akar 6. 6. Betul. Keren. Si akar 6. Ketemu. Gitu. Bisa diterima, teman ya? Nah, kalau ini kan kita nyelesain cara Bisa. Pitagorasnya 144 sama dengan ini dikuadratkan berarti 16 kali 3, 16 kali 3 48 ditambah X kuadrat kan gitu ya. Berarti di sini adalah
Ini tak pindah ke sini, berarti jadi berapa tuh? 1/14 berarti adalah 96 sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat itu, X adalah akar dari 96. Berapa 96? 96 itu adalah 16 kali 6. Betul ya? 9. Sama dengan 4 akar 6 nilai X. 9. Ini cara panjangnya di kotak. Gitu, ketemu. Oke ya. Oke, maaf akar 6 dari mana ya? Akar 6 itu adalah dari sini, akar 9 sama akar 3 dikurangi. Jadi ini adalah dikurangkan. Jadi 4 akar 9 kurangi 6. Ketemunya, sorry, 9 kurangi 3. Kalau Kenapa dikurangi? yang Karena kok dia kita bukan sisi miring. Karena dia bukan oh sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti sisi miringnya yang dikurangi. Gitu. sisi miring Oke, aman? aman. Aman ya? Oke, sip seperti itu. Monggo, di screenshot ini. Oke, siap. Aman. Nah, ini cara cepat ketika teman-teman menyelesaikan soal Pitagoras kalau ada angka yang berkaitan. Jadi lebih praktis nanti, nggak usah pakai apa namanya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Sip, monggo di SS dulu. Tak kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Monggo SS dulu yang belum SS. Satu soal lagi ya. Ya, satu soal Oke, lagi. oke, Kasihan yang Pak. di bagian timur Berarti Sampai sudah. nomor 10 10 masih nggak apa-apa, kurang ya? Pak. Oh, sampai nomor 10 nggak apa-apa. Sampai nomor jam 11 mau. Saya nggak mau. Mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Iya. Mau. 5 soal lagi, 5 soal. Pak, tiap hari Zoom. Saya udah Zoom. Oh, oke. Wah, mantap ya. Nah, besok aja kalau misalnya ya tak bikin kelas 5 premium soal. aja gimana gitu ya. Besok ada Nanti malah jadwalnya. mungkin ya kalau kelas premium malah mungkin kalau dengan kondisi kayak gini malah mungkin bisa dibatasi jumlah siswanya per kelas itu ada batas tertentu biar nanti bisa menjaring oh materi ini misalkan kelompok A. Oh, materi ini belum paham nih. Oke, lebih detail gitu mungkin barangkali ya, lebih enak malah intensif kayaknya. Barangkali, ya, Dulu kuliah barangkali. di mana, Pak? Dulu kuliah Nah, di mana? gimana? Saya di Jogja. Saya di Yogyakarta. UGM ya? Apa ya? Iya, Diamin aja, Kak. Yogyakarta. Iyalah. Ya, iya. Ya, ya. Mohon maaf Kak. Oke, siap. Saya dulu di UNY. Mm-mm. UNY matematika. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Oh, ini nggak usah. Nomor 5 nggak usah karena nggak ada terkait dengan suku banyak. Tes. Siap. Oke, lanjut. Ini mau dinikahin aja nggak sama mana sih ini? Kakak Ina. Ina mau dinikahin aja kali. Waduh, kok bodoh pengalaman itu. Oke, satu soal lagi. Tentang ini sebenarnya bukan penalaran kuantitatif, tapi ini masuknya ke penalaran matematika. Hampir mirip-mirip sih. Hampir Tes mirip-mirip Pak, antara penalaran tes. kuantitatif sama penalaran matematika. Itu terkait dengan bedanya literasi, pemahaman konsep gitu. Nah, ini kayaknya soal asli malah tahun 2022 atau 2023 gitu. Kita cek ya nomor 6. Jika Kenapa pembesaran asli nomor 5 lingkaran bisa? membentuk kerutut dengan perbandingan jari-jari dan tinggi adalah 1:3 dengan satuan sentimeter tiap detiknya, volume kerusut pada detik ketiga adalah, oh ini soalnya nggak lengkap, sorry. Ini soalnya nggak lengkap. Tidak lengkap. Saya ingat banget ini soalnya tidak lengkap. Nanti tak lengkapin lagi. Nggak jadi dibahas. Satu soal lagi. Tak cari. Oh, logaritma aja. Yang langganan logaritma aja. Biar menarik. Penutupan logaritma. Ya, penutupan malam ini kita main logaritma. Nanti kasih catatan ya teman-teman ya. Nomor 6 ini besok tak lengkapin dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Tak lengkapi. Ini kurang lengkap, nggak ada informasinya. Nah, untuk penutupan terkait dengan logaritma. Ini menarik. Penutupan soal yang menarik. Oke. Pertama, teman-teman kita lihat. Berarti ada beberapa hal yang bisa kita mainkan di soal nomor 7 adalah jelas kita harus paham sifat-sifat logaritma. Harus paham tuh soal logaritma. Terus kedua adalah kalau kita lihat bentuknya. Kok bentuknya ini yuk? Kok bentuknya gini ya? Waduh, ini gimana ini? Nah, kawan-kawan bisa lihat tuh. Bentuknya adalah ini kuadrat. Itu kuadrat. Oke. Artinya gini teman-teman. Ada suatu nilai di mana kita ketika ketemu A kuadrat min B kuadrat, ya nanti nanti sambil dipahami, kalau belum paham, dicerna dulu. Nah, enggak nanti apa sambil buka lagi, misalkan belum paham, buka lagi materi persamaan kuadrat dan bentuk perkalian suku dua. Ketika kita punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu bisa difaktorkan. Faktornya apa? Faktornya adalah jumlah dikali
Lise. Amin. Ya, saya yakin teman-teman ini masih hafal. Hafal ya? Ya. Oke. Loh, kok larinya ke situ, Kak? Gitu. Kenapa ke situ? Karena di situ nilainya adalah ada bentuk 5 log dikuadratkan, bukan Ya. 10 kuadrat. Beda loh ya. Ketika kita ketemu 5 log 10 kuadrat, Aljabar. itu tidak sama dengan 5 log 10 dikuadratkan. Itu tidak sama. Beda itu. Itu beda. Jelas beda. Berarti, oh yang dikuadratkan semuanya gitu. Tidak sama. Berarti kita mainkan ke situ. Nah, kita manfaatkan sifat ini kawan-kawan untuk menjabarkan nilai yang atas dulu. Kita masukkan di situ. Berarti nilainya menjadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikalikan 5 log 10 dikurangi 5 log 2. Aman ya dari situ ya? Ya. Aman. Kenapa kok jadi gitu? Karena kita memakai atau memanfaatkan sifat ini, sifat perkalian suku dua jumlah Aljabar. masing-masing. Ya, aljabar, betul. Sip. Akar 20 itu adalah sama dengan 20 pangkat setengah. Gitu kan? Kalau akarnya dilepaskan jadinya 4 20 pangkat setengah. Betul ya? setengah. Akar kan pangkat setengah, ya toh? Ke Pangkat sini dulu, setengah. aman? Aman dulu, yang penting aman dulu. Biar nanti ke Aman, depan aman. Aman banget sih, aman banget Siap. sih. aman banget ya. Oke, siap. Oh, aman banget, aman banget. Iya, siap. Oke. Lanjut sekarang. Ini tak pisah. Yang sebelah kanan ini nanti tak pakai buat menyebutkan atau menuliskan sifat-sifat logaritma yang akan kita pakai. Berikutnya, sifat logaritma yang akan kita pakai apa kawan-kawan? Adalah bentuk penjumlahan. Kalau kawan-kawan ketemu, saya yakin hafal. A log B ditambah A log C, maka akan berubah menjadi apa? Per Log B min kalian. B kali C. Dikalikan. Kalau bentuknya penjumlahan berarti akan menjadi perkalian. Kalau bentuknya pengurangan, misalkan kita punya A log B dikurangi A log C, maka nilainya menjadi A log B per C. Betul? Oh. Oke. Ya, ya. Buka lagi nanti. Saya yakin yang lain teman-teman mungkin ada beberapa yang masih ingat. Nah, kalau bentuknya penjumlahan, maka bentuk perkalian. Kalau pengurangan menjadi pembagian. Oke? Nah, kita terapkan di sana. Sehingga apa, kawan-kawan? Yang di atas itu, yang ini, nah ini penjumlahan nih. Bilangannya udah sama, 5, 5 gitu. Berarti menjadi 5 log 20. Apaan? Kenapa 20? Ya. Dikalikan. 10 kalikan 2. Oke, ini pertama. Terus yang berikutnya, 5-nya sudah sama. Ini tak kasih warna kuning. 5-nya sudah sama. Bentuknya pengurangan. Berarti dia menjadi pembagian. Dibagi 10 bagi 2. Ketemunya adalah 5. 5. Oke, aman ya dari situ ya. Oke, pelan-pelan. Oh iya, gitu. Sifatnya gitu. Terus dibagi per. Nah, yang bawah sekarang. Yang bawah ini kalau wah lah ora cukup sifatnya. Tak tulis lagi, tak naikin dikit aja ya. Nah, tak tulis lagi. Sifat berikutnya yang akan kita pakai, tak tulis di sebelah kanan lagi. Kalau kawan-kawan ketemu A log B pangkat C, ini berupa pangkat. C-nya berarti dilempar ke depan. Berarti jadinya nilainya sama dengan C dikali A log B. Oke? Log. Nah, kita terapkan di 5 log 20 pangkat setengah. Setengahnya lemparkan ke depan. Berarti ada setengah dikalikan 5 log 20. Aman dari situ? aman. Aman. Aman, Ge? Aman. Yang lain aman ya? Ada yang nggak aman? Aman. Aman banget sih, aman Kalau banget nggak sih. aman, tinggalkan aja. Oh, gitu ya. Jahat banget. Kalau ada yang nggak aman, nggak ada aman, nggak aman. Masih bingung. Udah, biarin. Tinggalin aja. Oh, jahat banget. Dah, biarin aja ya. 5 log 20. Oke, teman-teman kita lihat nih. Bentuknya perkalian semua. Ada perkalian, kayak Silvinya. Setengah dari mana pakai sifat ini? Nah, ada yang nggak aman ternyata. Tinggalin aja. Gitu. Nah, pakai sifat A log B pangkat C. C-nya diuncalkan ke depan. Ini ada pangkat setengah nih. Uncalkan ke depan setengahnya. Slip. Nah, gitu. Gitu ya, pangkatnya diuncalkan ke depan. Oke, atas bawah sekarang yang ini. 5 log 20 dikali 5 log 5. Bawahnya setengah kali 5 log 20. Ini perkalian nih. Nah, perkalian halal hukumnya disederhanakan. Halal hukumnya dihore-hore. Iya toh? Iya toh? Sederhanakan toh? Iya. Kita pakai sifat nih ada
A kalikan B, yang bawah ada C kalikan A. Ya udah, A-nya dihore-hore aja gitu kan. Yang penting bentuknya perkalian, bisa disederhanakan. Iya. Sekarang yang ini 5 log 5 berapa teman-teman nilainya? 1, Pak. Satu. Betul sekali. Keren. Nilainya adalah 1. 1 dibagi setengah. Berapa 1 bagi setengah? 2. 2. Nilainya 2 dong. 1 bagi setengah nilainya adalah 2. Jawabannya adalah C. Selesai. Gitu. Dapat. Kalau 5 log Aman? 5 tuh emang 1. 5 log 5 itu 1 ya? 1. Jadi sifat logaritma itu tak letak ini Karena bawah. angkanya Karena sama nggak atau cukup. Iya. Terima A kasih, log Kak. Terima kasih, A Kak. itu nilainya adalah 1. Kenapa 1? Karena pangkatnya si A itu adalah 1. Jadi kalau teman-teman ketemu A log A, pangkat N itu maka nilainya adalah N gitu. Oke, aman? Kalau bilangan basisnya udah sama nih, sama-sama A. Oh, berarti nilainya adalah si pangkatnya itu, pangkat N. Berarti jadi nilainya. Kita ketemu 5 log 5. Oke, 5-nya pangkat berapa dia? Pangkat 1 di sini. Oh, berarti nilainya adalah 1 gitu. Oke, monggo silakan di-screenshot kalau butuh yang penalaran kuantitatif terkait logaritma penutupan untuk malam Terima hari kasih, ini. Kak. Ya, siap. Sampai pukul 9 lebih 11 Makasih, ya. Kak. Ya, Makasih. siap. Terima kasih sama-sama semuanya. Makasih, Nggak usah Kak. banyak-banyak. Yang penting Thanks, intinya Pak. dari Thanks, Pak. beberapa materi yang dibahas, Izin paling out, tidak, Kak. oh Terima kasih iya, ya, jadi Kak. paham. Jadi gitu. Dibahas. Ya, Terima mudah-mudahan kasih, Kak. yang Kak. tadinya jam 9, jam berapa tadi? 19.30 masuk masih, ini kayaknya masih bingung. Tapi ketika keluar dari sini nanti, oh ya, ini udah agak mendingan gitu. Atau mungkin keluar, tambah pusing saya. Tambah pusing gimana ini malah jadi Paham. menarik gitu ya. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah, paham, Kak. Makasih, Kak. Ya, dikit-dikit yang penting Makasih banyak. ya, dan apa namanya, nggak perlu apa sih namanya, dalam-dalam. Yang penting, oh ini dulu paham dulu, nanti pelan paham dulu. Karena matematika kan gitu ya sebenarnya. Nggak usah nggak usah terlalu overthinking banget gitu. Oh, overthinking ini gimana nanti gitu. Nggak usah. Sebenarnya pelan aja, bertahap aja, itu pasti akan bisa dipahami. Santai. Jadi ya, abaikan dulu ke overthinkingan kita terhadap matematika. Tadi Ini yang gitu lah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin di sini dulu. Silahkan. Ya. Makasih ya, Siap, nanti lain Kak. kali. Siap, Makasih, oke. Pak. Semangat terus, Kak. Sama-sama. Ya, lain kali bisa kita Makasih, mainkan Kak. lagi atau Makasih, mungkin pas Kak. kelas premium bisa kita Makasih, main. Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Tadi yang Sehat-sehat semuanya. telat Yang penting masuk berproses silakan ya, lihat record teman-teman ya, ya. guys. Proses aja terus. Ya, Yang jadi telat masuk tadi jangan lupa lihat record. iya, jadi usaha. Nanti recordnya bisa dipantau lagi. Oke, teman-teman. Siap. Pergi ke... Iya, siap. Tenang. Wah, harus satu tutup padahal ya. Makasih, Pergi ke Kak. Surabaya pakai sepatu. Iya. Terima kasih Kak. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, see you. Sampai jumpa. Terima kasih, Semangat, Pak. Gen. Semangat, Pak. Sampai Makasih jumpa banyak, Pak. untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. See you.